Baik, kita membahas pada bab 5 ini bertajuk filsafat berteologia. Yang saya berikan subjudul Indahnya Tiada Tara. Saya bukan YouTuber yang ingin mempengaruhi orang supaya menyaksikan atau mengikuti pokok pikiran ini. Tapi memang betul-betul menurut saya tidak ada keindahan yang dapat menandingi keindahan filsafat teologia. Ya, tidak ada keindahan. Karena memang juga keindahannya kan bersumber dari Allah yang maha indah. Namun kemahaindahan Allah dapat digambarkan melalui pemikiran dan diantaranya filsafat berteologia yang memang tiada taranya. Dalam bingkai satu presuposisi kita atau asumsi kita bahwa filsafat melayani teologia. Filosofia ansilah teologia. Bahwa filsafat itu adalah pelayannya, pembantunya teologia. Filsafat semakin menjadi hal yang mulia dan penuh hormat pada waktu dia berperan sebagai pelayan teologia. Tapi kalau filsafat tidak berperan sebagai pelayan teologia, maka filsafat tidak lebih daripada sains atau pengetahuan apapun. Keagungan filsafat pada waktu dia mendampingi teologia. Demikian pula keindahan para filsuf Kristen. Ya, kemuliaan para filsuf Kristen hanya mungkin terwujud apabila dia mendampingi teolog dan berteologia. Kalau hanya berfilsafat, saya mengatakan itu sifatnya umum dari penyataan Allah secara umum, tetapi kalau dibingkai oleh bingkai teologi, maka sifatnya khusus dan umum menyatu padu. Itulah indahnya tiada tara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 3 dan mulai ayat 9 sampai 12 kita baca, dan saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Lalu doanya begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, dan mengetahui kehendak Tuhan, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa ini terhalang apa nih? Oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, kita memulai dengan satu sajian pembuka atau pendahuluan. Ya, ini sesungguhnya tema khotbah. Tema khotbah indahnya filsafat berteologia atau filsafat berteologia, indahnya tiada tara. Mungkin Bapak Ibu kaget kalau di gereja Bapak Ibu mendengar hal ini. Wah, bagaimana saya menduga belum ada seorang pendeta yang berkhotbah kecuali seminar yang berkhotbah temanya filsafat berteologia. Ya, karena apa? Mungkin orang berkeberatan, Pak, nggak rohani, nggak gerejawi, terlalu berbahaya, Pak. Tema ini terlalu berbahaya karena ini dekat dengan setan. Tapi saya memberikan tanggapan demikian. Ya,
ini memang bukan mata kuliah. Tetapi ini merupakan kebenaran yang jarang dan bahkan mungkin tidak dikhotbahkan. Ini kebenaran, tapi memang karena kita tidak, telinga kita mungkin mendengar ini gatal, atau mata kita langsung kelilipan, karena melihat, nggak pernah melihat dan mendengar seperti ini. Biasanya hal ini mungkin biasa terlihat di screen-screen atau di kelas-kelas yang kelas perkuliahan. Tapi khotbah mimbar gereja, nggak mungkin, Pak. Ini nggak rohani, Pak. Gereja itu harus rohani, harus gerejawi. Kalau bisa, Pak, agak sakral, Pak. Temanya kok tema-tema yang tidak sakral, Pak. Tema harus sakral, Pak. Supaya jemaat juga, mereka langsung mempersiapkan hati untuk menyambut kesakralan. Nah, Bapak Ibu, ya, sudah menjadi kecenderungan atau kebiasaan tema-tema khotbah ya yang ada biasanya dengan motif-motif iklan, ya, terkesan rohani, syarat dengan apa? Dengan janji-janji manis, ada rayuan di tema-tema khotbah, ada rayuan, ada bujukan, ada juga membesar-besarkan seperti kebiasaan para YouTuber. Para YouTuber sekarang ini diikuti juga oleh para pendeta. YouTuber kalau dia membuat tema atau kontennya nggak menarik, nggak ada yang nonton. Tapi untuk menarik, maka dia memberikan title yang menarik, setan bertobat. Nah, kalau setan bertobat, pasti satu malam langsung ribuan orang yang menyaksikan. Ya, itulah tema-tema yang disukai oleh orang-orang yang memang tidak mau belajar. Itulah gaya-gaya YouTuber. Pendeta-pendeta gaya YouTuber nampak pada tema khotbah. Iya. Tema-tema khotbahnya itu banyak janji ya. Bah, ternyata kalau kita cermati janji-janji yang diberikan oleh para pengkhotbah melalui yang nampak pada judul-judul khotbah mereka, ya ada rayuan, marilah Tuhan menunggu. Wah, ini rayuan. Tuhan sayang umatnya. Ini tema-tema yang memang sakral, tema-tema yang rohani, tema-tema gerejawi. Percayalah, hidupmu diberkati. Wah, itu kan. Setialah, maka dia melimpahi saudara dengan apa yang saja engkau inginkan. Tetapi ternyata kalau Bapak Ibu cermati, tema-tema ini ternyata ya ujung-ujungnya kebutuhan jasmani. Sangat dekat dengan daging. Contoh, percaya dan taat dan setia supaya diberkati usahanya. Percaya supaya keluarga diberkati atau keluarga bahagia. Supaya sehat, sembuh, dan sebagainya. Maka pertanyaan saya, kapan jemaat bertumbuh kalau tema-tema khotbah seperti ini? Saya yakinlah tidak akan ada pertumbuhan iman. Karena tidak ada pengajaran, hanya ada penghiburan. Ya, kalau tema khotbah syarat dengan entertainment, hiburan-hiburan, maka kapan jemaat, ini namanya mengina-bobokkan jemaat nina bobo sebelum tidur. Dan jemaat terus tertidur, dibuat tertidur oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang memang mulai dari penetapan tema khotbah pun adalah tema-tema memang nina bobo. Bapak Ibu, filsafat berteologia. Ya, keberatan. Ya, berteologia tidak masalah, Pak. Namun di sini, Pak, bagaimana mungkin ada filsafat di mimbar gereja? Bagaimana mungkin, Pak, filsafat berhubungan dengan firman Allah, Pak? Sejauh yang saya tahu dan saya dengar, filsafat nggak ada hubungan dengan firman Allah. Lah, Bapak kok mau khotbah tentang filsafat berteologia? Ya, jawaban saya demikian. Inilah masalahnya. Kita cenderung merohanikan tema-tema khotbah biar dianggap sakral supaya diundang lagi, kan gitu. Nah, tema-tema yang dibuat sakral, ya Allah turun, Allah menumpangkan tangan, malaikat di tempat tidurmu. Nah, itu pasti tema-tema yang laku sama dengan film-film atau telenovela
di Indosiar atau di stasiun televisi yang lain yang tema-temanya kubur menganga. Nah, itu kan. Ya, apalagi ulat-ulat memenuhi mayat. Nah, itu pasti banyak yang nonton. Karena yang nonton itu ada gangguan-gangguan sedikit juga, mirip begitulah. Ya, nggak mau yang normal, mau yang abnormal. Itu tema-tema yang sungguh sangat dulu TPI ya. TPI. Wah, itu pagi hari jam-jam 9, tema-temanya kuntilanak. Kalau Pak Yosef khotbah di gereja, kuntilanak di gereja, banyak orang yang datang, Pak. Kalau Tuhan dalam gereja, mungkin sedikit orang dalam yang datang. Nah, itulah tema-tema yang sifatnya mempropaganda ya. Saya pikir inilah masalah. Dan ternyata tema-tema khotbah yang disukai dan digandrungi itu, kenyataannya nggak teologis, nggak biblikal, tanpa Injil. Ya, dan ini bagi saya sangat parah. Sangat parah. Nah, keberatan lagi. Tetapi Pak, filsafat itu kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya loh Pak. Telah banyak orang yang menjadi aneh ajarannya Pak. Bahkan tidak mau beriman lagi karena filsafat. Biar Bapak tahu ya, orang Kristen di Eropa banyak yang menjadi ateis karena filsafat. Saya beritahu Bapak ya, seperti itu. Saya tanggapi begini. Pada umumnya orang Kristen di Eropa menjadi ateis karena Injil telah lama hilang di Eropa. Itu yang benar, bukan karena filsafat, ya. Tapi karena Injil telah lama hilang di Eropa. Kalau orang nggak punya Injil, jangankan filsafat, laki-laki ganteng beragama lain saja sudah melayang kita, ya kan? Cewek ganteng, cewek cantik saja, yang dosa cantik lah. Yang penting mungkin kerja di perusahaan, kerja di BCA, ya, dan yang lalu ya itu sudah hilang kita. Kita bisa menyangkal iman. Jadi bukan soal filsafat, tapi karena di Eropa Injil telah hilang diganti dengan peradaban karena pengaruh sekularisasi. Lagi pula Pak, yang saya maksudkan dengan tema khotbah ini bukanlah aliran filsafat, bukan filsafat para filsuf, tetapi filsafat Kristen dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Dan tidak ada kebijaksanaan yang sejati kecuali hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab saja. Bapak Ibu, keberatan lagi muncul. Ini debatnya. Tetapi Pak, Paulus dengan tegas menulis Pak, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak tahu ya, ayat ini sudah pernah baca Pak Stefri, Kolose 2 ayat 8. Ya, saya pikir saya juga sudah baca, tapi mungkin saya lupa ya. Gini Pak, saya jawab, benar. Namun ingat Pak, atau tante, atau om, mbok, filsafat yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah filsafat yang kosong. Filsafat tanpa arti. Bukan filsafat. Kayaknya ibu menghafal ayat tetapi hanya berhenti pada filsafat. Lalu kata kosong dan palsu nggak diperhatikan. Saya sih lupa ayat ini. Tapi saya ingat kalimatnya. Filsafat yang dimasukkan itu filsafat yang kosong dan palsu. Yang ibu ingat hanya filsafat. Itulah kelemahannya, Bu. Harus lengkap baca ya. Bagus ibu menghafal ayat, tetapi lupa isi. Itu persoalannya. Nah, ini lagi Pak. Begini lagi. Filsafat yang saya sampaikan ini bukan filsafat kosong. Ya. Yang kosong itu contohnya khotbah tanpa eksegese. Itulah pendeta-pendeta yang memang sembrono. Khotbah tanpa eksegese. Atau delusion, menyampaikan khayalan-khayalan. Tuhan datang melayat saya. Waktu saya tidur tadi malam, Tuhan pegang kepala saya dan dia bangunkan. Stefri, berdoa. Kamu malas. Nah, itu namanya delusion. Itu namanya filsafat yang kosong. Nah, Bapak Ibu, filsafat tersebut adalah dari manusia dan dari roh-roh yang lain. Bapak Ibu, roh dunia.
Lalu saya tambah lagi. Khotbah saya, Pak atau Ibu, mengenai filsafat berteologia, yaitu filsafat untuk berteologia, bukan teologia untuk berfilsafat. Jadi saya di sini tidak berfilsafat, tapi berteologia dengan didampingi oleh filsafat. Kenapa? Karena filsafat ini sangat menolong ibu dan bapak untuk mengerti teologia. Ya, bukan saya tidak bicara filsafat yang empty, yang tidak punya arti, bukan tipuan, Bu, bukan menipu. Karena kalau yang ibu baca tadi, yang Kolose 2 tadi itu filsafat yang adalah deceptif, menipu. Dan nanti perhatikan khotbah saya, Bu ya, kalau saya ada tipuan, kalau saya menipu, tolong periksa. Saya juga menyampaikan filsafat yang menipu. Bukan khayalan juga dan bukan kebohongan. Ya, bukan sekedar menyampaikan kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat biar khotbahnya dianggap wow, hamba Tuhan yang mandraguna, hamba Tuhan yang banyak guna-guna dan gampang mengguna-gunain jemaat dengan semua kebohongan-kebohongan, mencari kesaksian-kesaksian yang luar biasa supaya dianggap sakral khotbahnya. Bukan, Bu. Melainkan menurut Kristus. Filsafat saya ini adalah menurut Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 12 yang sebagian besar kita telah baca tadi. Nah, untuk itu saya menyampaikan garis besar khotbah saya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 12, kita menemukan indahnya filsafat berteologia. Wow. The beauty, oh beautiful, how beautiful. Ya, filsafat berteologia. Satu, kita bahas latar belakang filsafat teologia. Yang kedua, pengertian filsafat teologia. Yang ketiga, implikasi filsafat teologia. Yang pertama, latar belakang filsafat teologia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang benar jemaat Kolose diserang oleh ajaran sesat. Ya, diserang oleh ajaran sesat. Sebagaimana yang tertulis yang kita baca tadi, Kolose 2 ayat 8. Yakni filsafat kosong, khayalan, dan menipu. Dan ternyata filsafat itu sama juga dengan para pengkhotbah yang anti filsafat, tetapi khotbahnya syarat dengan filsafat kosong, tanpa eksegese, hanya baca permukaannya, langsung maksa jemaat ikuti khotbahnya, tanpa Injil, lebih banyak bermotivasi menggunakan psikologi, petunjuk hidup bahagia, petunjuk hidup sukses, bagaimana cara hidup sehat. Itulah filsafat kosong, Bapak Ibu. Ya. Dan itu semua adalah tema-tema yang tidak esensial. Tema-tema yang tidak mendasar. Dan itulah yang kita jumpai sekarang di banyak mimbar-mimbar gereja, bahkan mimbar-mimbar televisi dan radio. Yang disampaikan terlalu banyak pinggiran-pinggiran dan hiasan-hiasan Injil, tapi bukan Injil yang disampaikan. Memang menarik karena hiasan Injil. Yang menghias yaitu pendeta menghias Injil dengan semua janji-janji yang membuat jemaat terpukau dan terharu untuk bertobat dalam kepalsuan. Karena Injil palsu. Nah, perhatikan, filsafat di Kolose ini adalah filsafat spekulatif. Kolosian spekulatif filosofi. Yakni gnostisisme. Gnostisisme adalah sinkretisme, perpaduan antara mistik, mitos, roh dunia. Apa itu? Pagan religion. Agama-agama kafir. Yang sangat kuat dengan teks-teks agama, magic, dan astrologi dokumen dari Persia. Berhalanya Persia. Yang sangat menekankan salvation through knowledge. Itu gnostisisme. Dan juga dipadukan dengan ajaran turun-temurun, yaitu human tradition yang dari masyarakat Jewish people, dari masyarakat Yahudi, yang juga menekankan salvation through tradition. Nah, inilah yang nampak di sana. Gnostisisme sangat mengutamakan pengetahuan supremasi, unggul. According to them, the knowledge adalah unggul, itu yang utama, tertinggi, dan tiada bandingnya.
Karena itu Paulus langsung mengkonfrontasinya dengan memproklamasikan keutamaan Kristus, the supremacy of Christ pada ayat-ayat selanjutnya. Kolose 1 ayat 13. Yang kita baca tadi kan Kolose 1 ayat yang ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Tapi sebenarnya akhirnya itu sebenarnya ayat yang ke-14. Nah, ayat 15 langsung Paulus menyatakan keutamaan Kristus. Dia adalah yang sulung, dia adalah yang utama, yang supreme, yang unggul. Karena memang menyikapi gnostisisme. Itulah latar belakangnya mengapa Paulus berteologia secara filosofis. Ya, seperti yang diungkapkan dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang menulis tesis ini, bagus. Kolose 1 ayat 15 dengan tema supremasi Kristus. Ya, itu kita akan langsung menyatakan, membongkar semua filosofi termasuk filsafat postmodern sekarang ini. Itulah latar belakang teks ini atau tema ini dikemukakan. Selanjutnya, Rasul Paulus tidak menyerang sekolah filsafat Plato, tidak menyerang Stoicism, tidak menyerang Aristotelianism, yang memang filsafat itu berisi, berisi, bukan khayalan. Filsafat itu jujur mereka. Stoicism, Aristoteles, lalu sekolahnya Aristotelianism, Platonisme, Neoplatonisme, itu filsafat yang berisi. Ya, walaupun tidak sama dengan kita, tapi itu benar. Namun yang lain itu yang diwanti-wanti oleh Paulus ini, yaitu filsafat Kolose, filsafat kosong, yakni gnostisisme dan mistikisme. Sama juga dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini di era postmodern. Gnostisisme sekarang dan mistikisme sekarang menguasai dunia dan gereja. Maka itu sekarang sedang terjadi keterbukaan agama. Ya, agama BCD bisa bergabung menghasilkan pluralisme. Ya, itulah sebenarnya spirit postmodernisme yang merupakan kelahiran kembali untuk yang ke-20 kali, gnostisisme dan mistikisme. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu Paulus berdoa untuk jemaat Kolose. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Itu ayat pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 9. Tiada berhenti-henti. Tidak berhenti, continue. Berdoa untuk apa? Untuk jemaat Kolose. Yang pertama, mereka sudah percaya Tuhan. Yang kedua, mereka berada dalam lingkungan kota Kolose atau daerah Kolose yang memang syarat dengan gnostisisme dan mistikisme. Dan isi pokok doa Rasul Paulus untuk jemaat Kolose bukan menengking roh filsafat. Dalam nama Yesus, roh filsafat keluar. Bukan. Seperti perilaku para pendeta fundamentalis. Tidak mengusir filsuf juga. Paulus tidak mengusir filsuf. Dan tidak menengking roh filsafat. Melainkan doa Paulus supaya jemaat Kolose berteologia secara filosofis. Nah, itulah doa Paulus. Jadi saya mengkhotbahkan doa Paulus, Bapak Ibu. Ini bukan not my idea. This is Paul idea. I just tell you about Paul idea. Pauline, according to Pauline, tulisan surat Paulus. Paulus berharap dan berhasrat untuk jemaat Kolose berteologia karena memang hal yang utama bagi jemaat adalah berteologi. Filsafat membantu kita dalam berteologia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melangkah kepada uraian selanjutnya. Paulus di sini membela Injil dari serangan pemberita yang tidak ikhlas, tidak murni. Sehingga ia berkata, tetapi tidak mengapa. Asalkan Injil Kristus diberitakan dengan jujur, dengan murni. Itulah yang Paulus kemukakan kepada jemaat. Karena apa?
Karena tantangan yang dihadapi begitu berat sekali. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya sengaja melewati satu poin karena itu akan ada pengulangan berikut ini. Dan pokok doanya menekankan mengenai filsafat berteologi yang jantungnya adalah teologi. Jantungnya adalah teologi. Jantungnya adalah Injil, Jantungnya adalah Injil. Sebagaimana dikemukakan dengan ikhlas, dengan tulus menyampaikan, berteologi dengan ikhlas, dengan tulus sebagai solusi mengatasi masalah jemaat di Kolose, jemaat Kolose. Bapak Ibu, saya mau klarifikasi istilah atau terjemahan, klarifikasi terjemahan. Doa Paulus, kami meminta supaya dalam bahasa Yunani ina ini ditulis, ini kan ada apos ini hina dalam bahasa ini in order, supaya kamu menerima, tapi sebenarnya lebih tepat kamu dipenuhi dengan plerotete, dipenuhi bukan menerima. Segala pase, the whole, artinya seutuhnya, hikmat, sofia, wisdom atau insight, wawasan. Yakni wisdom sini adalah hikmat atau wawasan berpikir. Ya, berpikir yang lentur untuk Tuhan. Ya, keras untuk dunia. Dan pengertian sunesei, yaitu pengertian yang benar. Kata benar ini sebenarnya pneumatike, yaitu spiritual. Pengertian yang spiritual, bukan pengertian yang benar. Ini saya mau luruskan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bukan mereka salah, saya mau artikan dari teks asli. Untuk mengetahui, epignosin, mengetahui, itu bukan mengetahui, ini kata benda sebenarnya, bukan kata kerja. Ini kata benda, pengetahuan, bukan mengetahui. Diterjemahkan oleh Lai, mengetahui. Sebenarnya itu pengetahuan. Pengetahuan pakai of, tentang kehendak Tuhan. Telematos tentang desire, hasrat Tuhan, tentang gairah Tuhan, tentang kemauan Tuhan, tentang maksud Tuhan yang absolut. Ini mutlak, will, dengan sempurna. Kata sempurna sebenarnya dengan jelas dan dengan seutuhnya. Inilah terjemahan saya mengenai ayat 9 dari Kolose 1. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari analisis teks di atas kita menemukan filsafat teologi. Kita temukan, ya. Yang mana Pak? Ya tunggu dulu, saya akan beritahu. Sabar. Tadi baru bingkai-bingkainya, baru jalan masuk ke filsafat berteologi. Inilah filsafat teologi artinya. Nah, saya mengartikan, saya menemukan artinya. Artinya dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Allah. Ya, melalui berfilsafat sofia. Ini namanya kehendak Allah, pengetahuan tentang kehendak Allah adalah teologi. Melalui sofia, berfilsafat. Filsafat adalah alat tool. Tuhannya filsafat adalah teologi. Filsafat melayani kepentingan teologi, yaitu hikmat dan pengertian dari roh, pneumatike, dari roh Allah dan firman Allah. Inilah yang saya maksudkan dengan filsafat berteologi. Apa tidak menarik? Saya sudah mulai keindahan yang tiada tara, ya. Memang nggak ada hiasan. Kalau ada hiasan sebenarnya bukan keindahan. Orang yang menghias-hias diri sebenarnya hanya memperindah diri karena tidak indah. Ya, supaya indah dihiasi. Kebenaran tidak perlu dihiasi. Kebenaran tidak perlu dihiasi dengan alegori, dengan perumpamaan, dengan apa sajalah. Ya, tidak perlu. Sudah indah. Kebenaran itu sudah indah sekali. Tidak perlu lagi menggunakan
gambaran-gambaran, ya. Kalau boleh ya tambahan saja, tapi jangan mengaburkan kebenaran. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan peluang. Kalau saya mengenai, kalau mencermati teks ya, terjemahan bahasa Indonesia lai memberi peluang. Mereka nggak salah, tapi memberi peluang salah tafsir. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, seperti a prayer untuk mengetahui kehendak Tuhan, seolah-olah ada syarat mutlak. Pertama, hikmat dulu Pak, baru berteologi. Ini saya bilang ini bahaya. Ya, bagi saya di sini tidak sesungguhnya seperti itu. Lagi pula kita tidak, ini komentar saya berikut ini. Kita tidak dipenuhi dan dikuasai oleh hikmat dan pengertian. Sebagaimana yang kalau salah dipahami, kita mencermati lai, ya kita jatuh. Kita tidak dipenuhi oleh hikmat dan pengertian. Kita dipenuhi oleh kehendak Allah. Nah, ini menarik sekali ya. Kita dipenuhi oleh apa? Oleh teologia. Bukan oleh hikmat, oleh pengertian. Dan banyak orang hanya bangga dengan hikmat, pengertian, tapi nggak berteologia. Melainkan dipenuhi, dikuasai oleh kehendak Allah melalui proses berteologia secara filosofis. Hikmat dan pengertian yang utuh. Itulah filsafat berteologia. Bapak Ibu, dari analisis teks di atas, maka kita menemukan karakteristik kebenaran. Kebenaran ya teologis yang dipahami secara filosofis. Nah, dengar baik-baik ya. Kebenaran teologis yang dipahami secara filosofis. Kebenaran teologis yang dikotbahkan secara filosofis. Bapak Ibu, pendeta-pendeta kita juga kan berkhotbahnya kan filosofis, pakai cara, pakai langkah-langkah, dibuat outline, itu kan filosofis. Kan sistematis, logis, sequence, konsisten, itu filosofis thinking process. Nah, dari analisis teks ini, kita menemukan karakteristik kebenaran teologis yang dipahami dan dijelaskan secara filosofis. Satu, filsafat teologi itu fundamental, yaitu bukan menerima kehendak Allah, tapi dipenuhi. Mana yang lebih fundamental? Dipenuhi atau menerima? Dipenuhi artinya dikuasai oleh teologi, telematos, oleh kehendak Allah. Pengetahuan tentang kehendak Allah adalah teologis. Itu namanya fundamental. Memahami kebenaran teologi itu secara filosofis itu hal-hal yang mendasar, fundamental. Dan mari berkhotbah untuk hal-hal yang mendasar. Jangan khotbah terlalu banyak kulit yang kita khotbahkan. Walaupun memang kulit sapi itu enak digoreng dan dimakan. Tapi khotbah kulit kebenaran tidak patut, karena kebenaran sebenarnya tidak punya kulit. Yang kedua, filsafat teologi itu seutuhnya. Itu nampak pada istilah segala, the whole, semua, selengkapnya, atau seutuhnya. Bukan parsial, bukan kepingan-kepingan kebenaran. Teologi itu is only one and whole. Satu, tapi sepenuhnya. Jangan banyak gelas, tapi gelasnya nggak penuh air. Bagi satu gelas, tapi penuh air. Itulah gambarannya. Maka itu sangat sedih juga kalau ada jemaat yang berteologi ya, hanya atau pendeta berkhotbah tanpa teologi, tanpa filsafat, itu hanya akhirnya menghasilkan potongan-potongan kebenaran. Ngotot tetapi pincang. Berdebat tetapi pincang. Orang yang sungguh-sungguh beroleh pemahaman menyeluruh tentang kebenaran, mungkin dia akan takut berbicara karena kesempurnaan kebenaran menuntut kehati-hatian bicara. Ya, menuntut kehati-hatian berkhotbah. Tapi orang yang sembarang ngomong, ngoceh, itu orang yang sebenarnya tidak ngerti kebenaran. Karena mungkin kebenarannya sejauh omongannya. Ya, ini yang namanya deceitful philosophy. Ini yang namanya filsafat yang kosong. Bapak Ibu. Yang ketiga,
Filsafat teologi itu adalah esensial. Tadi ya, fundamental, holistik seutuhnya, dan yang ketiga esensial. Kenapa? Karena ada kata hikmat dan pengertian yang benar. Dalam bahasa Inggris dari bahasa Yunani, spiritual wisdom and understanding. Ini wisdom and understanding itu adalah sama, sinonim. Itu berbicara mengenai pikiran roh Allah yang dimengerti dan dialami secara rohani, spiritual wisdom. Itu yang namanya teologis. Dan disinilah no empty philosophy. Saya dan Paulus tidak berfilsafat kosong. Ya. Tapi betul-betul spiritual wisdom. Wow. Banyak orang sekarang bicara wisdom, tapi nggak ada spiritual. Wisdom daging. Yang kadang-kadang memaksa menjebak orang atau jemaat. Sampai jemaat stres. Saya harus wisdom buat ini. Tetapi dari manusianya dan gagal. Tapi spiritual wisdom itu dari Roh Kudus. Dia menggairahkan kita orang menjadi orang yang bijaksana. Saya dan saudara menjadi bijaksana bukan karena ide kita, tapi ide Roh Kudus dan firman yang kudus itu yang meluap keluar dari hidup kita. Itulah yang namanya esensial, Bapak Ibu. Kalau tidak esensial, maka semua kebenaran yang dikhotbahkan tidak esensial dan tidak berangkat dan tidak bertolak dari kebenaran esensial. Semuanya cenderung sial. Bapak Ibu. Keempat, filsafat teologi itu jelas, yaitu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke dalam King James Version, the clear knowledge of God's will, a clear knowledge. Ya, memang filsafat itu pasti berurusan dengan namanya clarification, clear. Klarifikasi adalah salah satu fungsi filsafat. Karena itu Bapak Ibu, kebenaran itu sendiri sudah jelas. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi. Karena sudah jelas. Hati-hati menjelaskan kebenaran. Kemungkinan besar lebih mempersempit dan mengaburkan kebenaran. Tugas utama filsafat itu adalah making clear, clarification. Ya, sayangnya dijelaskan dengan tidak jelas, maka penjelasannya tidak jelas. Kebenaran tetap jelas. Penjelasannya itu yang tidak jelas. Sehingga kebenaran itu menjadi kabur dalam pikiran orang. Siapa bilang kebenaran itu kabur? Kebenaran tidak pernah kabur. Tapi pemahaman orang tentang kebenaran itu bisa kabur. Penjelasan orang tentang kebenaran itu bisa kabur. Itulah filsafat berteologi. Wow, bagi saya sedang nggak tahu berada di mana. Spesial. Bagi saya itu tidak bisa digambarkan. Saya sudah ke Eropa, saya sudah keliling beberapa negara Eropa, ke Afrika, ke Papua, kemana saja. Tapi kenikmatan dan keindahan filsafat teologi tiada banding dan tiada taranya. Pak, seperti apa? Mari belajar teologi. Jangan seperti apa, karena itu kan saya. Nah, filsafat membantu kita, teolog, menjelaskan kebenaran. God's will. Yang sudah jelas. Ya, dengan cara jelas. Bukan filsafat menipu. Ya, demikianlah yang dimaksudkan dengan karakteristik yang keempat. Bapak Ibu. Filsafat teologi yang kelima. Filsafat teologi itu adalah pasti etis praktis. Bukan teoritis. Dia pasti bermuara pada etika. Tidak mungkin tanpa etika. Dan pasti berestetika. Sehingga tertulis ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Ya, ini penting. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Yakobus juga menulis demikian. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, salah. Tidak memihak, bukan memilak. Memihak. Apa artinya? Tidak punya kepentingan, tidak punya agenda. Tulus dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Itulah filsafat teologi yang terkandung di dalamnya etika praktis.
Ya, siapa bilang filsafat itu omong-omong para filsuf orang pandai yang tidak menyentuh bumi? Nggak baca lengkap baru tahu bahwa ternyata memang filsafat itu adalah praktis juga dan etis. Etika itu dibangun dari teologi. Ya, yang ditopang oleh filsafat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, penutup. Implikasi berteologia filosofika atau implikasi filsafat berteologia atau implikasi filsafat berteologia. Ya, filsafat ini untuk melayani teologia dalam kita doing theology. Implikasinya perhatikan sini. Teologia pasti berimplikasi pada kehidupan seutuhnya. Hidup seutuhnya itu adalah hasil dari filsafat teologia. Salah ketik. Filsafat ini filsafat teologia yang dimengerti dengan kata peripetesai, yaitu sehingga lah. Kata implikasinya sehingga, artinya berteologia dipenuhi oleh pengetahuan tentang kehendak Allah, itu namanya teologia sehingga. Dengan kata lain, dengan berteologia sehingga maka ini namanya implikasi. Itu yang namanya. Jadi namanya peripatesai ini namanya implikasi. Ya, sehingga apa? Perhatikan ayat 9 sampai 12. Sehingga hidupmu berkenan kepada Allah. You may walk by God's manner worthy. Hidupmu berkenan. Jadi orang yang berteologia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, yang tidak berteologia tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, hidup berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Orang yang berteologia hidupnya berbuah. Ya, buah-buahnya bukan buah-buah kebaikan, buah kebenaran. Buah kebenaran yang pasti mengandung kebaikan. Banyak orang hanya bicara kebaikan semu. Ya, seperti oknum-oknum pemerintah banyak bicara kebaikan, tapi koruptor. Ya, saya sebaik pada rakyat. Ini untuk kebaikan rakyat. Enggak, harusnya untuk kebenaran rakyat. Karena dalam kebenaran ada kebaikan, tapi dalam kebaikan belum tentu ada kebenaran. Ya, ini betul. Ya, karena sekarang filsafat postmodernisme justru menguburkan kebenaran dan meninggikan kebaikan. Tapi kebaikan tanpa kebenaran adalah impossible. Itu namanya filsafat kosong. Sekali lagi, kebaikan tanpa kebenaran adalah filsafat kosong. Dan itulah yang sebenarnya yang diwanti-wanti oleh Paulus. Bapak Ibu, hidup berkenan pada Allah adalah buah berteologia. Hidup berbuah dalam segala pekerjaan yang berdampak. Wow, hidupnya penuh arti. Dalam ibadah, dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, dalam segala hal apa perannya di dunia apa, di politik, ekonomi, sosial, dia berbuahnya dan buahnya berkenan pada Allah. Maka tidak ada orang berkenan pada Allah tanpa berteologia. Dan orang berbuah sesungguhnya hanya mungkin dengan berteologia. Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu ayat yang ke-11. Ya. Apa artinya? Dengan demikian kita makin berteologia, makin mengenal Allah, makin mengalami Allah, makin menikmati Allah, makin serupa dengan Allah dalam hal sifat-sifat ilahi, sifat-sifat yang ada pada Allah untuk manusia. Karena kita ada manusia ciptaan segambar dengan Allah. Gambar ini gambar yang menyangkut sifat-sifat. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu salah satu aspek. Kita mengalami pertumbuhan, bukan stagnan. Orang Kristen stagnan karena tidak berteologia. Nggak ada kemajuan. Sudah 20 tahun jadi Kristen. Begitu terus hanya tahu doa Bapa kami. Itu pun lupa-lupa. Hanya hafal pengakuan iman rasuli. Sudah puas jadi Kristen. Memalukan sekali. Nggak ada kemajuan. Mari kita evaluasi. Kekristenan kita apakah ada growing up? Ada growing. Kalau tidak growing karena memang tidak berteologia. Karena itu pula saya mengatakan pendeta-pendeta yang tidak memperkenalkan, mendekatkan teologi dengan jemaat, pendeta-pendeta penipu. Jelas menipu. Kenapa?
Karena hanya dengan berteologi jemaat bertumbuh dalam Tuhan dan makin maju dalam Tuhan. Yang keempat, hidup bertahan. Ya, hidup bertahan dikuatkan untuk menanggung semua dengan tekun dan sabar. Ayat 12. Menanggung dengan tekun dan sabar. Teologi. Bapak Ibu mau apa? Hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa kekuatan kita kalau nggak berteologi? Mau fitness supaya berotot tapi nggak berotak. Mau belajar sampai PhD, berotot tapi tak berotak. Berotak tapi tak berotot. Enggak juga cukup. Bagi saya, peperangan kita bukan melawan kemiskinan. Peperangan kita bukan melawan kebodohan. Tapi musuh terbesar kita, setan. Dan setan ini hanya dapat dikalahkan dan dilawan oleh teologi. Ya, oleh berpikir teologis, oleh bersikap teologis, menyembah Allah, mengenal Allah, menikmati Allah, itu teologi. Dan penuh ketaatan, penuh dengan kehendak Allah. Saudara, musuh kita terbesar dunia ini tidak dapat dilawan oleh sains, filosofi, tidak mampu melawan. Maka itu banyak filsuf-filsuf stres, filsuf-filsuf yang ya hidupnya tidak beres walaupun pemikirannya filosofis, saintis yang empty, banyak kekosongan dalam dirinya yang tidak dapat diisi kecuali hanya oleh teologi. Itu yang kita akan bahas besok, Bapak Ibu. Yang kelima, hidup bersyukur dengan sukacita kepada Allah Bapa, ayat yang ke-12. Inilah implikasi berteologia filosofika. Implikasi berteologia filosofika. Wow. Bapak Ibu, inilah kepenuhan hidup. Mau sungguh-sungguh mengalami yang 5 hal ini, mari berteologia dalam kasih karunia Tuhan. Oh, indahnya filsafat berteologia. Seperti indahnya 5 poin yang baru saya kemukakan tadi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.